Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Said Purnomo, mahasiswa Teknologi Informasi dengan NPM 24592010010. Di sini, saya akan menjelaskan pengenalan ERP untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Organisasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansyah. Coba bayangkan, perusahaan yang memiliki 30.000 bisnis dan masih menggunakan cara yang manual untuk mencatat semua data operasionalnya. Kira-kira kebayang kan pusingnya gimana? Nah, kali ini saya akan membahas tentang suatu sistem yang dapat memudahkan kepala perusahaan untuk memantau, mengumpulkan, dan menjalankan proses bisnisnya. ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning, atau dalam bahasa Indonesianya adalah perencanaan sumber daya perusahaan. ERP adalah software atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengintegrasikan semua data proses bisnis di dalam satu platform. Dengan sistem ERP, perusahaan bisa mengelola data, sumber daya, dan aktivitas secara efisien dan lebih efektif. Misalnya, sistem ERP bisa membantu sebuah perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang cepat dan akurat, mengontrol persediaan dan stok barang, menjadwalkan produksi dan pengiriman, serta dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Untuk pembahasan selanjutnya, bagaimana sih sistem ERP itu bekerja? Nah, sistem ERP bekerja dengan mengintegrasikan data dan proses bisnis dari berbagai divisi atau departemen perusahaan ke dalam satu platform sentral. Hal ini sangat penting untuk memungkinkan informasi mengalir secara mulus di seluruh organisasi, sehingga setiap bagian memiliki akses ke data yang sama pada waktu yang sama, atau biasa disebut secara real time. Contohnya, ketika sebuah pesanan diterima oleh departemen penjualan, informasi tentang pesanan tersebut akan tersedia secara real time bagi departemen manufaktur untuk memulai proses produksi dan departemen keuangan untuk mengelola faktur, sehingga semua departemen dapat bekerja sama secara terkoordinasi dan lebih efisien. Berbeda dengan front office system yang langsung berurusan dengan pelanggan seperti sistem yang ada di e-commerce, ERP sering disebut sebagai back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. ERP biasanya digunakan oleh karyawan di dalam sebuah perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki supaya lebih tepat sasaran dan lebih efisien. Secara modular, software ERP biasanya terbagi atas beberapa modul utama dan modul pendukung. Seperti yang pertama ada modul operasi. Di dalam modul operasi terdapat sistem general logistik, sales and distribution, serta materials management. Yang kedua, ada modul finansial dan akuntansi. Di dalam modul ini terdapat sistem general accounting, financial accounting, serta controlling. Untuk modul yang ketiga adalah modul sumber daya manusia. Pada modul ini
terdapat sistem personel manajemen, personel time management, payroll, serta travel management. Pada organisasi atau sebuah perusahaan yang tidak menerapkan sistem ERP, umumnya menggunakan sistem database yang terpisah, di mana setiap unit kerja memiliki database tersendiri. Seperti pada bidang pemasaran yang memiliki database pemasaran, lalu ada pada bidang sumber daya manusia yang memiliki database HRD tersendiri, purchasing dengan database tersendiri, dan bagian finance atau keuangan yang memiliki database keuangan tersendiri. Sistem terpisah demikian memiliki database yang berbeda dan sering mengalami resiko ketidaksesuaian, sehingga menjadi sulit untuk pengelolaannya. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning ini dikembangkan untuk menggantikan sistem-sistem yang terpisah tersebut menjadi sebuah bagian-bagian yang terintegrasi sehingga pengelolaannya lebih efektif dan lebih efisien. Saya akan menyebutkan beberapa keuntungan yang bisa dinikmati oleh perusahaan atau sebuah organisasi yang berhasil menerapkan ERP sistem. Untuk keuntungan yang pertama, ialah integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik. Sistem ERP terdiri dari berbagai modul dan submodul. Seperti yang sudah saya jelaskan, jika data yang dimasukkan pada suatu modul, contohnya data penerimaan material, maka modul-modul lain seperti pembayaran dan persediaan akan secara otomatis diperbarui juga. Pembaruan ini terjadi secara real time atau tepat pada waktu terjadinya transaksi. Data yang dimasukkan tersebut hanya perlu sekali pemasukannya saja, yaitu pada saat terjadinya transaksi, sehingga tidak perlu lagi nih ada pemasukan data pada modul lainnya. Dengan demikian, kebutuhan untuk beberapa kali entry dapat dihilangkan. Serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengetikan data dan duplikat juga bisa diminimalisir. Struktur database yang terpusat juga memungkinkan administrasi serta keamanan yang lebih baik untuk menghindari terjadi kehilangan data yang penting. Untuk keuntungan yang kedua, ialah perencanaan dan manajemen sistem informasi. Sistem ERP memiliki alat-alat pendukung untuk pengambilan keputusan yang baik. Seperti contohnya, alat perencanaan dan alat simulasi yang dapat membantu manajemen sistem informasi untuk lebih tepat memanfaatkan sumber dayanya, seperti material, sumber daya manusia, dan mesin atau peralatan kerja. Dalam menyajikan laporan, sistem ERP dapat menghasilkan laporan standar yang diperlukan oleh manajemen. Laporan tersebut dapat diakses oleh manajemen kapan saja saat dibutuhkan. Keuntungan selanjutnya ialah peningkatan efisiensi dan produktivitas. Selain menyediakan perencanaan yang lebih baik, sistem Enterprise Resource Planning juga dapat meningkatkan efisiensi pada aktivitas rutin harian, seperti pemesanan, pengiriman, kinerja pemasok, serta manajemen kualitas. Dengan adanya sistem ERP,
siklus waktu penjualan ke kas dan pembayaran ke pemasok dapat dipersingkat. Keuntungan yang selanjutnya ialah pembentukan standarisasi prosedur. Sistem ERP didasarkan pada proses praktik internasional terbaik yang diadopsi oleh organisasi yang menerapkannya, sehingga pekerjaan menjadi lebih terstruktur dan tidak tergantung pada individu atau pekerja tertentu. Sistem ERP bagi sebuah perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Kesimpulannya, sistem ERP adalah solusi perangkat lunak yang penting dalam dunia bisnis modern. Dengan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, sistem ini membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan manajemen rantai pasokan.